Selamat pagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen pada sistem starter konvensional. Sistem starter konvensional pada suatu kendaraan adalah merupakan sebuah sistem kelistrikan engine yang berfungsi sebagai penggerak awal atau penggerak mula pada saat awal mesin atau kendaraan dihidupkan dengan cara memutar poros engkol melalui flywheel atau roda gila. Nah, yang termasuk dalam komponen pada sistem starter yaitu secara umum komponen sistem starter ada 3 bagian, yaitu baterai, terus kemudian kunci kontak, dan unit motor starter. Nah, ini adalah merupakan komponen utama atau bagian utama dari sebuah sistem starter pada kendaraan. Nah, baterai di sini berfungsi sebagai sumber arus untuk menghidupkan motor starter. Nah, ini adalah konstruksi dari baterai atau aki yang digunakan pada sebuah kendaraan. Lanjut ke komponen yang kedua, yaitu kunci kontak atau starting switch. Nah, di mana kunci kontak ini berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan dan memutuskan arus dari baterai ke solenoid. Jadi ini adalah merupakan penghubung atau pemutus arus dari baterai ke solenoid pada sistem starter. Komponen utama yang ketiga yaitu motor starter. Nah, motor starter ini merupakan alat yang akan merubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar poros engkol atau crankshaft. Nah, motor starter ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, di sini ada solenoid, ini bagian di atas solenoid, terus kemudian di bawahnya adalah motor starter itu sendiri. Nah, bagian-bagian dari motor starter yaitu ini nomor 1, solenoid atau magnet switch. Solenoid atau magnet switch ini adalah merupakan penghubung dan pemutus yang bekerja berdasarkan kemagnetan untuk berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus dari baterai ke motor starter dan mendorong pinion gear sehingga berhubungan dengan ring gear. Ring gear ini adalah gigi yang ada pada flywheel dan menarik pinion gear pada saat mesin sudah hidup. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah konstruksi dari solenoid. Nah, di mana di sini ada plunger. Plunger ini yang akan menggerakkan drive pinion atau tuas pengungkit yang akan dihubungkan ke tuas pengungkit. Terus kemudian ada return spring atau pegas pengembali. Terus kemudian ada kontak plate. Nah, kontak plate ini yaitu untuk menghubungkan terminal 30 atau terminal B, di mana terminal 30 ini adalah sumbernya langsung dari baterai pada terminal B atau pada terminal plus atau terminal positif pada baterai. Terus kemudian ada terminal C. Nah, di mana terminal C ini jadi
kontak plate ini akan menghubungkan antara terminal 30 dan terminal C. Nah, terminal C ini akan berhubungan ke file coil atau kumparan medan pada motor starter, dan ada hubungannya ke terminal ST atau terminal 50 melalui kumparan full in coil ya, melalui ini. Terus kemudian ini ada kumparan full in coil atau kumparan penarik. Terus kemudian full in coil atau kumparan penahan. Nah, full in coil ini berfungsi untuk menggerakkan plunger untuk mendorong pinion gear. Sedangkan full in coil ini berfungsi untuk menahan plunger tetap pada posisi pada saat pinion gear sudah berkaitan dengan flywheel. Ketika kendaraan dihidupkan dan mesin belum hidup, maka full in coil tetap mempertahankan ring gear tetap berkaitan dengan flywheel. Nah, return spring untuk mengembalikan plunger. Nah, ini adalah terminal ST ya, atau terminal 50. Nah, di mana terminal ST ini atau terminal 50 itu dihubungkan pada terminal ST pada kunci kontak, terus kemudian masuk ke dalam solenoid yang akan dihubungkan ke dua kumparan, yaitu full in coil dan whole in coil. Nah, yang dari ST ke whole in coil atau kumparan penahan dia langsung ke massa atau ke body pada solenoid tersebut. Nah, ini ya. Sedangkan full in coil dari terminal 50 atau terminal ST dia akan dihubungkan ke terminal C pada solenoid dan dia akan masuk ke file coil pada motor starter. Nah, lanjut ke bagian motor starter yang berikut, yaitu yoke atau rumah. Yoke ini berbentuk tabung, berfungsi sebagai rumah armatur dan tempat mengikat pole core. Pole core adalah sebagai penopang dari file coil dan sebagai inti yang memperkuat medan magnet yang akan dihasilkan oleh file coil. Jadi ini adalah yoke atau rumah dari armatur, di mana yoke ini tempat mengikat pole core. Nah, pole core ini untuk menjepit dari file coil. Nah, ini adalah warna kuning, ini adalah file coil yang terus kemudian yang hitam adalah pole core. Nah, jadi fungsinya ini sebagai rumah dan juga berfungsi sebagai untuk memperkuat menghasilkan medan magnet pada file coil. Lanjut ke bagian ketiga dari motor starter, yaitu file coil atau kumparan medan. File coil ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Pada motor starter tidak digunakan magnet permanen, melainkan magnet remanen yang diperoleh dari aliran listrik pada file coil. Ini adalah bentuk dari file coil atau kumparan medan, di mana file coil ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada saat dialiri arus listrik. Nah, karena pada motor starter tidak dilengkapi magnet permanen, maka file coil ini berfungsi sebagai magnet buatan sementara untuk menghasilkan magnet permanen. Nah, di sini ada file coil ini adalah
yang berhubungan ke terminal C tadi pada solenoid atau terminal M. Nah, terus kemudian ini adalah brush yang dihubungkan ke brush pada frame brush ya, tempat brush. Lanjut ke bagian motor starter yang keempat, yaitu armature. Armature merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak dalam bentuk gerak putar. Nah, armature terkadang juga disebut sebagai anchor. Nah, ini adalah konstruksi dari armature. Nah, pada armature terdapat ada bearing. Ini adalah bearing. Terus kemudian ini komutator. Komutator ini akan berhubungan dengan brush atau sikat, di mana berhubungan dengan brush positif dan brush negatif. Terus kemudian ini adalah kawat atau kabel-kabel pada armature coil, dan ini adalah inti armature, yaitu untuk memperkuat medan magnet pada armature tersebut. Nah, terus kemudian ini adalah poros armature. Ya, ini ya, poros armature. Di sini ada gigi-gigi yang akan berhubungan ke drive pada pinion gear atau penggerak pada pinion gear tersebut. Jadi armature ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak dalam bentuk gerak putar untuk memutar flywheel atau roda penerus atau roda gila pada kendaraan. Lanjut ke bagian motor starter yang berikut, yaitu brush atau sikat. Brush atau sikat terbuat dari tembaga lunak dan berfungsi untuk meneruskan atau menyalurkan arus listrik dari file coil ke armature coil langsung ke massa melalui komutator. Umumnya memiliki 4 buah brush yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu 2 buah brush adalah dengan brush positif yang digunakan untuk menghubungkan arus dari file coil ke armature dan brush. Sedangkan 2 brush yang lainnya yaitu disebut dengan brush negatif yang digunakan untuk menghubungkan arus dari armature ke massa atau body. Nah, ini adalah frame atau tempat memasang dari brush atau sikat. Nah, di mana ini adalah tempat berhubungan dengan armature, komutator pada armature ya. Ini seperti gambar ini. Nah, ini adalah komutator, terus kemudian ini adalah brush. Nah, di sini ada brush positif. Nah, yang berhubungan langsung dengan file coil atau kumpulan medan yaitu brush positif. Nah, sedangkan brush negatif ya ini ya, yang diikat langsung ke frame. Nah, frame ini akan berhubungan langsung dengan yoke atau body dan akan berhubungan ke massa ya. Nah, ini yang disebut dengan brush negatif. Nah, di mana brush positif ini akan menghubungkan arus dari terminal C tadi pada solenoid melalui kabel ini ya. Terus kemudian masuk ke file coil, di dalam file coil, terus kemudian keluar di brush positif ini. Terus kemudian keluar di brush masuk ke komutator. Kemudian di komutator ini masuk ke dalam file armature coil atau gulungan pada armature. Terus kemudian dari armature coil kembali ke komutator, kemudian dari komutator dialirkan ke brush negatif.
Nah, dari brush negatif ini terus kemudian terus ke massa atau body. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ini saya akan bahas di video selanjutnya pada prinsip kerja sistem starter konvensional. Lanjut ke komponen motor yang berikut, yaitu drive lever atau tuas pengungkit. Nah, drive lever ini berfungsi untuk mendorong pinion gear motor starter untuk berkaitan dengan flywheel pada mesin pada saat motor starter dinyalakan, dan juga berfungsi untuk menarik pinion gear untuk melepas kaitan dengan flywheel pada saat motor starter dimatikan atau mesin sudah hidup. Nah, ini adalah model dari drive lever atau tuas pengungkit atau tuas penggerak, yaitu untuk menggerakkan pinion gear, di mana drive lever ini berhubungan dengan plunger, ya, plunger pada solenoid. Nah, untuk menggerakkan, mendorong pinion gear supaya berkaitan dengan ring gear pada flywheel, dan fungsi juga yaitu untuk mengembalikan pinion gear ke posisi semula ketika kunci kontak sudah diposisikan pada posisi on atau mesin sudah dalam keadaan hidup atau dimatikan. Lanjut ke bagian motor starter yang berikut, yaitu overrunning clutch atau kopling starter atau kopling jalan bebas, ya. Nah, kopling starter ini berfungsi untuk meneruskan momen putar armature shaft kepada flywheel melalui roda gigi pinion, sehingga flywheel dapat ikut berputar. Kopling starter juga berfungsi sebagai pengaman dari armature coil untuk mencegah kerusakan starter bila putaran mesin yang tinggi cenderung memutar balik pada pinion gear, sehingga kopling starter ini akan melepaskan dengan sendirinya bila putaran flywheel atau putaran mesin lebih besar daripada putaran gear pinion atau putaran starter. Nah, ini adalah merupakan kopling starter, nah, yang dimana berfungsi sebagai pengaman pada coil motor starter tersebut supaya tidak terjadi kerusakan apabila terjadi kelebihan putaran pada putaran motor starter akibat putaran pada engine sudah di atas atau melebihi dari putaran pada motor starter, maka kopling starter ini akan melepaskan pinion gear dari ikatan pada ring gear pada flywheel, sehingga motor starter untuk mencegah berputar lebih cepat sesuai dengan putaran mesin. Maka untuk menghindari tersebut, maka dilengkapi ini namanya overrunning clutch atau kopling jalan bebas. Jadi dia akan mengembalikan pinion gear atau memutar balik pinion gear pada saat putaran mesin atau putaran kendaraan sudah di atas putaran motor starter, atau misalnya ketika mesin sudah hidup tapi kunci kontak masih diposisikan pada posisi ST, sehingga akan terjadi putaran mesin akan lebih meningkat daripada putaran motor starter. Maka untuk mengamankan putaran kerusakan dari motor starter tersebut, maka
Opening clutch ini berfungsi untuk mengembalikan pinion gear tersebut atau memutar balik pinion gear tersebut untuk kembali ke atau terlepas dari flywheel. Yang terakhir yaitu pinion gear atau gigi pinion. Nah, komponen ini adalah berbentuk seperti roda gigi pada umumnya yang terletak di ujung drive pinion shaft yang berfungsi sebagai untuk menghubungkan putaran yang dihasilkan pada motor starter ke poros engkol melalui flywheel. Nah, ini adalah yang disebut dengan pinion gear yang akan menghubungkan ke flywheel pada kendaraan, di mana pada flywheel terdapat gigi-gigi yang disebut dengan ring gear yang akan memutar pada roda gila dan memutar poros engkol, sehingga pada saat mesin di starter maka akan menggerakkan flywheel dan memutar poros engkol sehingga mesin dapat hidup atau berputar. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang komponen sistem starter konvensional. Semoga video ini dapat bermanfaat. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.